Selamat datang di channel Kaca Studio di program What's Trending This Week. Seperti biasa, pada program ini aku akan bacain beberapa berita trending, mulai dari yang viral sampai yang banyak dibicarakan. Sebelumnya, jangan lupa follow Instagram Kaca Studio Medan dan Instagram aku, Tita Tobing. Pastikan juga kamu udah subscribe YouTube channel Kaca Studio Medan agar gak ketinggalan berita trending lainnya. Oke, kita masuk aja ke berita pertama, datang dari sebuah daycare. Yap, daycare tempat penitipan anak. Jadi, pemilik atau owner dari sebuah daycare di Depok bernama Wensen School terbukti melakukan penganiayaan terhadap 2 orang anak. 1 orang balita berusia 2 tahun dan 1 orang bayi berusia 8 bulan. Aksi penganiayaan ini sendiri juga terekam oleh kamera CCTV. Nah, yang lebih mirisnya adalah ternyata owner atau pemilik dari daycare-nya ini adalah seorang influencer parenting bernama Meita Irianti. Inilah tampang sosok pemilik daycare atau tempat penitipan anak di Depok yang viral diduga menganiaya anak-anak. Mengejutkan, ternyata wanita bernama Meita Irianti ini juga berprofesi sebagai influencer parenting. Wah, bener-bener ya, sosmed dan real life itu berbeda banget. Kasus ini sendiri juga sudah ditangani oleh Kapolres Metro Kota Depok. Berita kedua datang dari Provinsi Jawa Barat, di mana telah ditemukan 2 kerangka manusia yang diduga adalah seorang ibu dan anak. Belum diketahui pasti penyebab dari kematian kedua orang tersebut. Namun menurut penuturan tetangga sekitar, penghuni rumah terakhir kali terlihat pada tahun 2018 atau 6 tahun terakhir. Nah, mungkin kita berpikir ya, kok bisa sih warganya nggak curiga atau nggak tahu gitu. Nah, tapi menurut RT di wilayah setempat, dia mengatakan kalau penghuni rumah sempat mengatakan keinginannya untuk pindah rumah. Nah, namun ketua RT-nya sendiri tidak pendapat hal kelanjutannya gitu, kayak surat pindah atau apapun gitu. Nah, yang buat nggak curiga adalah pagarnya ini dikunci dan ada slogan rumah dijual yang menguatkan pikiran warga kalau mungkin ini penghuninya sudah pindah gitu. Nah, yang membuat hati miris itu terdapat sebuah pesan di dinding rumah yang mengisyaratkan tentang kekecewaan seorang istri terhadap suami yang sekaligus juga kekecewaan seorang anak terhadap ayahnya. Ya, semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali ya, Sobat Trending. Berita selanjutnya datang dari Provinsi Riau, di mana pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 telah terjadi kecelakaan yang menewaskan seorang ibu rumah tangga akibat ditabrak oleh sebuah mobil race. Nah, diidentifikasi pengemudi tersebut adalah seorang wanita bernama Marisa Putri yang masih berusia 21 tahun berkendara dengan di bawah pengaruh alkohol alias mabuk. Marisa Putri sendiri terdaftar sebagai mahasiswa di salah satu kampus swasta di Riau. Aksi Marisa Putri ini juga terekam oleh kamera CCTV ya, di mana dia berkendara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan Marisa Putri juga dikatakan positif narkoba. Marisa Putri sendiri juga sudah diamankan ya dan sudah dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian. Nah, remind buat kita semua ya, kalau bisa sih jangan mabuk. Tapi kalau memang lagi nge-fly kali gitu kan, janganlah berkendara gitu kan. Kasian ya kalau misalnya kecelakaan sendiri, ya udahlah ya, tanggung akibatnya gitu. Tapi ini kan membuat nyawa orang melayang gitu, bener-bener. Berita selanjutnya masih sama ya ngeselinnya kayak sebelumnya, tapi kali ini datang dari Provinsi Jawa Timur. Jadi, salah satu sekolah di swasta di Surabaya yaitu SMA Petra berseteru dengan warga setempat atau RW setempat. Para RW meminta itu sebesar 35 juta sebulan, yang kalau dikalikan 4 RW mencapai 140 juta per bulan. Nah, perseteruan ini dimulai ketika
pihak sekolah tidak terima gitu. Karena biaya punglinya naik yang awalnya 32 juta menjadi 35 juta. Kenapa? Kalau macet bisa diatur. Sampai ngotot, saya ngotot sekarang. Yang nggak cocok ini iuran, bukan masalah kemacetan. Iuran yang nggak cocok, gitu loh. Iurannya yang nggak cocok. Nah, para RW beralasan kalau dana itu untuk menggaji para satpam yang berjaga di lingkungan tersebut. Tapi pihak sekolah merasa mereka tidak pernah nih dilibatkan atau kayak diajak rapat atau kayak diajak kompromi dalam hal kenaikan iuran tersebut. Bahkan mereka tidak pernah diberikan transparansi dana yang dikutip dari mereka. Pihak sekolah juga mengatakan kalau ini bukan sekali naik gitu ya. Sebelumnya pungutannya itu sebesar 25 juta per bulan. Kemudian naik menjadi 32 juta dan saat ini naik menjadi 35 juta tanpa pemberitahuan yang lebih jelas. Kasus ini sendiri juga sudah sampai ya ke tangan Wakil Wali Kota Surabaya sendiri. Nah, pelajaran ya, semoga kedepannya kalau kayak gini tuh ya dibicarakan lah gitu. Karena kan yang kasihannya tuh murid-muridnya ya mau sekolah malah harus susah gitu. Karena mereka menutup satu-satunya akses jalan menuju sekolah tersebut. Nah, berita selanjutnya berpindah tema dulu ya. Kalau yang tadi tuh kayak ada serem-seremnya semua. Kalau kali ini kita ke cabang olahraga yaitu Olimpiade Paris 2024. Nah, kalau kalian aktif di sosmed, kalian pasti ngelihat wajah-wajahnya ini ya. Kayak benar-benar viral gitu di Twitter, di Instagram, sampai di TikTok juga muncul nih wajah mereka. Yang pertama itu ada Kim Ye-ji dari Korea Selatan. Atlet dari cabang olahraga nomor pistol angin tunggal putri 10 meter ini berhasil memberikan sensasi di internet setelah penampilan karismatiknya di cabang olahraganya. Bahkan, Yeji sendiri berhasil mendapatkan medali perak di cabang olahraga tersebut. Atlet selanjutnya berasal dari Turki yaitu Yusuf Dikeç. Nah, kalau tadi Kim Yeji itu berpenampilan karismatik ya, Yusuf Dikeç ini kelewat santuy, di mana dia hanya memakai kaos bahkan tanpa perlengkapan dan pelindung ketika melakukan cabang olahraga yang sama yaitu pistol udara nomor pistol angin tim campuran 10 meter. Nah, bahkan yang lebih membuat heboh ya, Yusuf Dikeç sendiri berhasil mendapatkan medali perak juga nih. Gila sih, dengan tampilan sesantuy itu bisa mendapatkan medali perak cuy. Olahraga selanjutnya itu datang dari cabang tinju, di mana atlet asal Aljazair, Imane Khelif, berhasil menumbangkan atlet asal Italia. Nah, Imane sendiri berhasil menumbangkan lawannya hanya dalam waktu 46 detik. Nah, disinilah kontroversi terjadi, di mana banyak yang menduduh bahwa Imane Khelif ini adalah seorang transgender alias bukan perempuan. Sehingga atlet-atlet yang melawannya itu adalah bukan tandingannya gitu. Namun setelah beberapa hari, kontroversi ini menemukan titik terang, di mana dikatakan bahwa Imane Khelif adalah seorang perempuan, yang dimana dia lahir sebagai perempuan dan menjalani kehidupannya sebagai perempuan. Oke, segitu aja berita trending minggu ini. Pastikan kamu sudah follow Instagram Casa Studio Medan dan Instagram aku, Tita Tobing. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Casa Studio Medan agar nggak ketinggalan berita trending lainnya. Bye-bye!